Shalom, saudara sekalian. Kita bersyukur punya kesempatan untuk mengikuti Chapel sekali lagi di pagi hari ini. Dan saat ini sebelum kita bersama membaca juga merenungkan firman, saya ingin mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersama-sama datang kepada Engkau, kami berdoa. Ketika kami membaca firman-Mu, merenungkannya, kiranya Engkau membuka hati kami, pikiran kami, telinga kami, supaya kami bisa fokus, supaya kami bisa mendengar, supaya kami bisa menyimpan, supaya kami bisa mengerti firman yang kami baca dan juga renungkan. Dan di atas segalanya kami berdoa, kiranya firman-Mu mengubahkan kami, mengubahkan hati kami, mengubahkan cinta kami, mengubahkan pola pikir kami, mengubahkan hidup kami. Tolong hamba-Mu dengan segala keterbatasan untuk bisa menyampaikan, menguraikan firman dengan jelas. Demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, apa yang terpikirkan ketika Anda mendengar kata cinta atau love atau kasih? Mungkin terbayang adegan dari satu Korean drama di mana ada seorang cowok atau cewek yang tadinya cuek, yang tadinya itu kelihatan mengesalkan, yang tadinya itu nggak perhatian, tiba-tiba ternyata akhir-akhirnya jadi care, jadi sayang banget sama seseorang. Buat kita mungkin itu adalah cinta, itu adalah love kita. Ya, yang kita nonton bikin kita berdebar-debar juga. Atau ketika mendengar kata cinta atau love, yang terpikirkan adalah pasangan tertentu, orang-orang tertentu di Instagram atau di YouTube atau di TikTok yang seringkali disebut sebagai couple goals gitu. Jadi sekarang apa-apa ada goalsnya, ada body goals gitu. Orang tertentu yang suka nge-gym kemudian kelihatan badannya itu berotot atau langsing, ini jadi body goals. Atau ada goals di dalam hal pencapaiannya, sukses gitu ya, suksesnya. Nah ini ada couple goals gitu. Goal kalau pasangan itu harusnya seperti ini, saling mencintai, ya, dimana ngeprank, suka ketawa-ketawa bareng, cekikan bareng, marahan bareng, bercandain orang bareng gitu. Atau mungkin ketika mendengar kata cinta atau love, kita langsung kepikiran diri kita sendiri. Kita kebayang crush kita, orang yang kayaknya kita seneng banget gitu. Ya, kita suka sama dia dan tiap kali kebayang wajahnya langsung deg-degan gitu. Kita seneng banget waktu dia nge-follow balik. Waktu kita follow IG-nya, dia follow balik, wah seneng banget begitu. Seperti melayang. Atau kita waktu chat orang tertentu dan waktu dia nggak balas-balas, rasanya bikin kita nggak sejahtera. Tapi begitu balas kayaknya happy-nya luar biasa. Nah, di dalam kondisi seperti itu, ya jatuh cinta, cinta itu seperti kata orang, kotoran pun rasa coklat gitu. Nah, mungkin seperti itu cinta atau love ketika kita mendengar kata itu. Itu yang kita bayangkan atau kita rasakan. Nah, ini yang menjadi masalahnya, saudaraku, bahwa dunia tempat kita tinggal ini penuh obrolan tentang cinta. Dari film, dari musik, dari konten-konten di TikTok atau di YouTube, dari iklan-iklan, semuanya itu memakai kata cinta atau memakai kata love. Dunia mengajarkan bahwa cinta itu ada rasa suka, rasa ketertarikan, perasaan yang bikin kita itu wah senyum-senyum sendiri gitu. Nah, tapi coba kalau kita perhatikan, ternyata definisi cinta itu sangat sempit menurut dunia ini. Cinta adalah sekedar crush, sekedar rasa naksir, sekedar rasa. Sesuatu yang datang tiba-tiba, hari ini ada, besok udah bisa jadi nggak ada gitu. Sesuatu yang bikin hati hangat, tetapi besok langsung jadi dingin atau bikin patah hati gitu. Nah, hari ini berbunga-bunga, besok jadi layu gitu. Jadi cinta akhirnya hanya sebatas perasaan, hanya sebatas feeling yang bisa tumbuh hari ini, besok kemudian layu dengan cepat, tidak permanen. Pertanyaannya adalah, apakah itu yang namanya cinta atau namanya love?
Apakah itu yang namanya cinta yang sejati? Masakan iya cinta yang efeknya itu begitu besar, yang dampaknya begitu hebat buat hidup kita ini, tetapi ternyata hanya bergantung pada mood, bergantung pada chemistry, bergantung pada suasana, bergantung pada trending, bergantung pada apapun yang sifatnya tidak permanen. Kalau seandainya cinta seperti itu, ternyata tidak heran kalau banyak orang yang kemudian terluka, kecewa, atau trauma ketika cinta dalam tanda kutip yang mereka alami, yang mereka pegang, yang mereka ekspresikan, ternyata rapuh, ternyata nggak permanen. Nah, kita sebenarnya, rekan-rekan sekalian, sebenarnya mencari cinta yang lebih, sesuatu yang lebih. Kita dalam hati yang terkecil tahu bahwa cinta harusnya nggak seperti ini, love harusnya nggak seperti ini, love harusnya permanen, love harusnya itu dalam, love harusnya bukan cuma perasaan, love itu harusnya bertahan, love itu harusnya meaningful, love itu harusnya mengubahkan, transformatif gitu. Nah, ketika kita memikirkan cinta ya dan juga love, kasih, maka kita harus kembali kepada sumber daripada cinta itu. Sumber daripada love itu sendiri. Nah, beberapa waktu lalu waktu saya lagi nge-scroll di medsos, saya kemudian lihat satu produk gitu, figurin. Bentuknya seperti ini. Jadi, kita lihat ada orang sepertinya lagi bertengger. Saya pikir nih barang apa begitu. Bikinan orang Jepang. Wah, ternyata ini bukan pajangan. Ini bukan cuma buat dipajang di rak, enggak. Tapi ini adalah noodle stopper namanya. Untuk nutupin itu kalau misalnya kita bikin pop mie atau mie instan yang pakai cup itu, nah waktu kita buka sedikit, tuangin air panas, kemudian kita tutup, suka kebuka-buka kan, maka ditaruhlah figurin ini supaya dia bertengger di situ, nutupin, nggak kebuka-buka. Nah hebatnya lagi, ya orang Jepang waktu bikin itu, ini kalau misalnya lama-lama dia kena panas, nanti berubah warnanya. Kalau dia sudah putih semua, berarti sudah matang mie-nya. Wah, nah rekan-rekan sekalian, kalau seandainya kita dapat ini barang, dan kita nggak tahu ini cara pakainya gimana ya. Nah, kita hanya bisa nebak-nebak. Nah, tapi kalau kita mau tahu bagaimana cara pakai ini barang, kita perlu lihat bungkusannya, biasanya ada manualnya. Atau kita lihat di YouTube, atau kita tanya orang, ya, kita cari tahu bagaimana cara pakai ini barang. Jadi ini barang diciptakan oleh si penciptanya itu sebenarnya cara pakainya gimana? Kita perlu cari tahu. Nah, sama seperti itu ketika kita ya saat ini sebagai manusia memiliki yang namanya cinta, memiliki yang namanya love. Kita perlu tanya kepada Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan, saya diciptakan sebagai manusia, makhluk yang bisa mencintai dan dicintai. Dan saat ini, apa sih sebenarnya cinta itu? Kita perlu tanya kepada Tuhan yang ciptain kita dengan kemampuan untuk mencintai dan dicintai itu. Kemampuan untuk menunjukkan love itu. Nah, itu yang bersama-sama saya ajak kita renungkan di dalam chapel pada hari ini. Nah, mari kita membuka 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. 1 Yohanes pasal 4, kita akan baca ayat 7 sampai ayat yang ke-12 ya, maksud saya. Pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 12. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian dosa-dosa kita. Saudara yang terkasih,
Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikian firman Tuhan yang tidak bersalah dan tidak akan pernah memimpin kita kepada kesalahan. Nah, hari ini di dalam perenungan mengenai love more than a crush, cinta itu sebenarnya lebih daripada sekedar perasaan naksir. Ada 2 poin yang saya mau ajak kita bersama-sama renungkan berdasarkan teks yang ini. Yaitu yang pertama, the source of love itu adalah God Himself. Jadi source, sumber daripada cinta atau love itu adalah Allah itu sendiri. Nah, mari kita lihat di dalam ayat 7 dan juga ayat 8. Dikatakan di sana, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Kasih itu berasal dari Allah. Jelas sekali firman Tuhan bilang, kasih itu asalnya, source-nya itu dari Allah. Kasih itu bukan buatan manusia, itu bukan insting yang muncul pada diri kita, itu bukan sesuatu yang kita temukan, itu bukan sesuatu yang kita buat gitu. Tetapi asalnya itu ada dari Allah. Allah itu adalah the origin, the source of love, sumber daripada cinta atau love. Nah, maka sama seperti mata air. Kalau teman-teman misalnya naik ke gunung, biasanya ada mata air di sana. Dan mata air itu biasanya keluarin air dan dia akan mengalir ya ke tempat yang lebih rendah. Kalau seandainya mata airnya itu keluar air yang kotor, maka saya jamin di bawah sana airnya juga pasti akan kotor. Maka mata air harus bersih, baru di bawahnya itu bisa bersih. Nah, begitu juga dengan ketika bicara tentang kasih, cinta atau love. Kadang-kadang source-nya kita itu, yaitu tadi rujukan kita dari Korean drama, dari TikTok, dari YouTube, dari film, dari manga, dari komik, dari lagu yang ada di dalam dunia ini. Sehingga tanpa sadar cinta kita, love kita terbentuk seperti love versi dunia. Dan akhirnya love kita pun jadi love yang kotor, love yang menyimpang, cinta yang sebenarnya salah arah. Bukan dari mata air yang sejati, yaitu Allah itu sendiri sebagai the source of love. Nah, rekan-rekan sekalian, seandainya ya kalau kita pergi ke satu tempat, ya kita harusnya pakai peta Google Maps itu. Nah, seandainya kita waktu klik, ternyata ini ada satu aplikasi yang mirip dengan Google Maps asli, tapi sebenarnya bukan gitu. Ya, dia kelihatannya bentuknya seperti peta, tetapi sebenarnya jalannya itu berantakan. Ya, kelihatannya seperti peta Manado, tapi sebenarnya bukan gitu. Jalannya itu kebolak-balik gitu. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya kita mau pergi ke satu tempat, kita pakai peta itu? Maka sudah pasti kita kan salah arah, salah jalan, bahkan bisa berbahaya. Disuruh belok kanan, tapi ternyata di situ jurang gitu. Nah, jadi kita harus memakai peta yang asli, peta yang benar gitu. Nah, begitu juga dengan cinta atau love. Kalau kita pakai versi dunia sebagai petanya kita, maka itu akan membahayakan diri kita. Kita bisa jadi nyasar, kita bisa jadi jatuh ke dalam satu hubungan yang toksik. Cara kita mengekspresikan cinta juga toksik, merusak. Ya, kita jadi terobsesi gitu, posesif luar biasa, merusak orang lain dan juga merusak diri kita. Menganggap bahwa kita sedang menunjukkan cinta sejati, mengalami cinta sejati, padahal itu cinta yang toksik, cinta yang menyimpang, cinta yang rusak gitu. Nah, oleh karena itu, untuk mengenal cinta yang benar, love yang benar, kita perlu kembali kepada Allah sebagai the source of love, sumber kasih itu sendiri. Kasih itu berasal dari Allah. Nah, perhatikan di dalam ayat 8 dikatakan di sana bahwa Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. God is love. Yohanes tidak bilang Allah
memiliki kasih. Allah menunjukkan kasih. Tidak, dia tidak bilang begitu. Dia tidak bilang God has love. Allah memiliki kasih, tidak. Tapi dia bilang God is love. Allah itu kasih. Nah, ini dua hal yang sangat berbeda jauh. Kalau misalnya kita bicara tentang seseorang memiliki kasih, maka kasih itu hanya sekedar satu sifat atau perilaku dari dia. Misalnya, William memiliki kasih. William has love. Dia maka sesekali bisa menunjukkan kasih, sesekali enggak gitu. Nah, tetapi kalau bilang Allah itu kasih, maka artinya love itu adalah bagian daripada keberadaan Allah yang paling esensial. Itu adalah identitas daripada Allah. Enggak bisa enggak Allah itu tidak mengasihi. Ya. Jadi Allah itu adalah kasih. Nah, sekarang untuk membantu kita mengerti ini, coba bayangkan matahari. Matahari itu terang. Matahari itu panas. Nah, sekarang bayangkan, kalau seandainya matahari ternyata tidak lagi terang. Matahari tidak lagi panas. Maka dia bukan lagi matahari. Karena terang dan panas itu adalah bagian daripada identitas si matahari. Itu adalah sifatnya, itu adalah bagian daripada esensinya matahari. Kalau dia tidak terang, tidak panas lagi, maka tidak lagi bisa disebut sebagai matahari. Sama seperti itu. Ketika dibilang Allah itu kasih, ketika Allah tidak mengasihi, di situ dia bukan lagi Allah. Karena esensi daripada Allah, keberadaan daripada Allah itu adalah kasih. Maka segala sesuatu yang dikerjakan oleh Allah itu mengalir keluar daripada kasihnya. Ketika dia mencipta langit, bumi, dan segala isinya, itu keluar daripada kasihnya. Dan dia ingin berbagi kasihnya itu kepada segala ciptaannya. Ketika dia mencari manusia yang terjatuh dan terhilang, itu juga keluar dari kasihnya. Ketika dia bahkan menunjukkan murkanya, marahnya kepada manusia yang berdosa, itu pun keluar daripada kasihnya. Karena begitu sayang kepada manusia yang berdosa yang telah menyimpang, maka di situ dia marah. Maka di situ dia menunjukkan murkanya. Nah, jadi segala sesuatu yang dikerjakan oleh Allah keluar daripada kasihnya. Dan waktu kita merenungkan akan kasih yang dari Allah itu, Allah yang adalah kasih, maka di situ kita bisa melihat love, cinta yang sejati itu. Karena Allah itu kekal, Allah itu tidak berakhir, Allah itu dia sifatnya selamanya, maka kasihnya pun itu kasih yang kekal, kasih yang selamanya, kasih yang tidak pernah berubah. God's love is unchanging, unfailing, everlasting. Sementara kasih cinta versi dunia, itu hari ini bisa ada, besok nggak ada. Hari ini bisa, berapi-api, menggebu-gebu, kepengen banget dengan dia mulu. Besok tiba-tiba berubah. Tetapi Allah tidak demikian. Karena dia adalah Allah yang dulu, sekarang, dan selamanya tetap sama. And His love is unchanging, unfailing, everlasting. Dan hari ini di dalam dunia tempat kita tinggal sekarang, kita banyak kali mendengar banyak definisi tentang cinta atau love. Ya, ada lagu yang bilang, waduh cinta ini membunuhku gitu. Karena kalau misalnya nggak dapat kamu, rasanya, patah hati, sampai-sampai kepengen mati rasanya. Terus beberapa waktu lalu saya iseng cari tahu, ada juga lagu judulnya Kau Adalah Inspirasiku. Tanpamu aku mati gitu. Aku tak bisa tanpamu, hidup tidak berarti. Bila tak ada kamu, kamu ada inspirasiku. Kedengarannya kayaknya sangat romantis. Tapi kalau kita pikir-pikir, kalau kita merenungkannya, maka sebenarnya itu bukankah sangat aneh? Kalau seandainya saya sangat cinta pada orang, membayangkan dia ada inspirasiku, sumber segala-galanya buat aku nggak bisa tanpa dia. Apa yang terjadi ketika dia tidak ada lagi?
maka saya bisa hancur sehancur-hancurnya. Atau dia ketika tidak sayang saya lagi, saya bisa rusak serusak-rusaknya. Maka tidak heran ada banyak orang yang gara-gara patah hati mau bunuh diri. Gara-gara putus cinta rasanya pengen mati begitu. Karena bisa jadi dia punya cinta yang telah menyimpang. Atau mencari cinta di tempat yang tidak seharusnya. Atau kita lihat di sinetron, ya, di drama gitu. Ya, gambaran cinta yang sepertinya sangat-sangat physical, sensual gitu. Dan kita menganggap itu cinta sejati. Ketika saya buka-bukaan memberikan segala-galanya termasuk tubuh saya, diri saya untuk pasangan saya. Tetapi cinta yang dari lagu atau tontonan atau film yang seperti ini akhirnya membuat kita itu jadi bingung. Kita jadi susah membayangkan antara yang sifatnya sesaat, yang hari ini datang ada, besok nggak ada, sama cinta yang menurut Allah, yang dari Allah, yaitu yang sifatnya kekal. Kita jadi merasa bahwa, oh ini cinta nih, padahal bukan. Padahal itu cuma perasaan naksir, itu cuma perasaan yang hari ini ada, besok nggak ada gitu. Padahal Allah ketika ciptain kita dengan rasa cinta, itu adalah satu yang sifatnya permanen, tidak tergantung pada keadaan saya atau keadaan dia. Nah, itu yang kita lihat di sini, bahwa the source of love itu adalah Allah itu sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana bentuk daripada cinta itu? Bagaimana perwujudan daripada cinta itu? Supaya kita tidak kemudian jadi abstrak ketika membayangkan atau membicarakan soal cinta atau love. Nah, maka yang kedua sekarang yang mau saya ajak kita sama-sama renungkan. Kalau tadi yang pertama ada the source of love, sumber daripada kasih yang sejati itu adalah Allah itu sendiri, God is love. Maka yang kedua kita akan lihat the shape of love, bentuk daripada cinta itu, yaitu salib. Mari kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai 12. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Perhatikan di sana dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, ditunjukkan di tengah-tengah kita, diperlihatkan kepada kita secara visible. Nah, ada beberapa hal yang sama-sama kita bisa renungkan dari teks-teks yang ada di sini di dalam pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Yaitu yang pertama, yaitu kasih itu aktif, bukan pasif. Love is active, not passive. Banyak orang bisa bilang, aku cinta kamu, aku sayang kamu, I love you gitu. Tetapi itu berhenti di kata-kata yang gombal, rayuan. Tapi kasih yang sejati, cinta yang sejati, sebagaimana yang Allah tunjukkan, itu adalah cinta yang sifatnya aktif, action, tindakan. Yohanes menulis di sana, Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Allah melakukan sesuatu untuk menunjukkan, menyatakan kasihnya, menyatakan love-nya itu. Kasih Allah itu bergerak, berinisiatif, tidak menunggu seseorang berubah dulu, tidak menunggu seseorang jadi baik dulu. Tuhan Allah ketika memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, waktu itu perhatikan, manusia itu ada manusia yang berdosa, manusia yang jahat, manusia yang menentang Allah, manusia yang melawan Allah. Tetapi Allah, God is love. Dia menunjukkan love-nya terlepas daripada manusia seperti apa. Dia kasih Yesus Kristus kepada mereka. Jadi kasih itu aktif, bukan pasif. Nah, bayangkan betapa berbedanya dengan love versi dunia, cinta versi dunia. Cinta versi dunia selalu ada embel-embelnya, ada udang di balik bakwan. Aku mencintaimu kalau gitu. Ya, aku akan sayang kamu karena begitu.
Jadi ada maunya gitu. Karena cantik, karena kamu ganteng, karena kamu perhatian, karena begini dan begitu gitu. Nah, jadi selalu ada alasannya di belakang itu. Karena ada maunya gitu. Tetapi kasih daripada Allah berkata, aku mengasihimu meskipun engkau memberontak, meskipun engkau berdosa, meskipun engkau melawan aku, meskipun engkau menentang aku mencintaimu. Dan ini bukti cintaku. Dia berikan Yesus Kristus kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi yang pertama, kasih itu aktif, bukan pasif. Nah yang kedua, kasih itu memberi, bukan menuntut, bukan mengambil. Perhatikan, Yohanes bilang di sana, Allah telah mengutus anaknya yang tunggal. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal. Jadi Allah ketika mengutus anaknya bukan sekedar utus anaknya, tapi ada penjelasannya di sana. Anaknya yang tunggal. Anaknya yang satu-satunya, anaknya yang unik. Yaitu dalam hal ini Yesus Kristus. Ini menunjukkan bahwa Allah ketika menunjukkan kasihnya itu, dia bukan kasih yang sekedar ya tidak tidak membuat dia itu kehilangan apapun gitu. Tapi Allah memberikan yang paling berharga. Ya. Dan banyak di dalam relasi manusia dalam dunia ini ketika bicara cinta atau love, ya, tapi sebenarnya itu love yang menuntut kita. Love yang ingin sesuatu, ngambil sesuatu gitu, bukan memberi gitu, tapi mengambil, ya. Nah, tetapi kasih Allah kita lihat di sini bukan menuntut, melainkan memberikan. Kemudian yang ketiga, ya tadi kasih yang pertama itu kasih itu aktif bukan pasif. Kemudian kasih itu memberi bukan menuntut. Ketiga, kasih itu menyelamatkan, menghidupkan, bukan merusak. Ayat 9 berkata, Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Nah, itu yang menjadi tujuan segala cinta yang sejati. Cinta yang sejati ketika ditunjukkan, diberikan, dinyatakan, diekspresikan, selalu ujung-ujungnya tujuannya adalah supaya ada kehidupan, supaya ada flourishing, supaya ada keselamatan. Bukan kemudian merusak, bukan kemudian menghancurkan seseorang. Bayangkan dengan cinta versi dunia yang seringkali merusak. Kamu kalau cinta aku, yuk kita tidur bareng gitu. Yuk kita melakukan hal-hal yang sebenarnya salah, keliru. Yang pada akhirnya membuat kita merasa kotor, merasa cicik gitu. Membuat kita merasa, saya nggak layak gitu. Itu cinta yang merusak gitu. Tidak memberikan kehidupan gitu. Cinta yang berpusat pada ego, kesenangan saya gitu. Tapi cinta daripada Allah, tujuannya adalah memulihkan, menghidupkan, memberikan flourishing itu, kehidupan yang semakin hari semakin bertumbuh. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu kasih itu berkorban, bukan murahan. Kasih itu berkorban, bukan murahan. Ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Perhatikan, pendamaian artinya ada hubungan yang rusak, yang kemudian perlu didamaikan, perlu dipulihkan. Dan lihat siapa yang berinisiatif memberi. Bukan manusia yang melakukan sesuatu gitu ya. Kemudian Allah kasih, enggak. Tetapi Allah yang mulai duluan. Dan dia bukan memberikan cuma malaikat. Ya, malaikat ada banyak, kemudian satu dia kasih sebagai persembahan, enggak. Tapi dia berikan anak yang tunggal, Yesus Kristus bagi kita. Itu pengorbanan yang sangat-sangat mahal. Bukan satu kasih yang murahan, yang gampangan gitu. Kasih Allah itu sangat mahal. Dan ketika kita memikirkan tentang love atau cinta atau kasih, maka harusnya otak kita,
hati kita, pikiran kita, melihat dan memandang lagi kepada cross, kepada salib. Karena disitulah perwujudan cinta yang sejati, kasih yang sejati, kasih yang aktif, kasih yang memberi bukan menuntut, kasih yang berkorban, kasih yang memberikan segala-galanya. Dan dari sanalah kita kemudian belajar tentang arti kasih yang sejati itu, yang sebenarnya. Dan sekarang, saudaraku, ya ketika hari ini mungkin kita banyak kali mendengar kata cinta atau kasih, banyak kata love. Mungkin kita pernah ngomong juga, ya, kita pernah memiliki crush gitu, atau sedang memiliki crush, apapun itu. Tapi mari kita mengukur segala cinta kita itu dengan salib Tuhan. Ya, jadikan salib Tuhan itu sebagai mistarnya, pengukurnya. Kita setiap kali ada relasi yang bilang bahwa ini adalah sebuah relasi cinta gitu. Maka kita perlu bertanya, apakah relasi ini membawaku mengalami kehidupan, flourishing, makin bertumbuh, makin dekat dengan Tuhan? Apakah ini membangun aku atau malah merusak aku, menggerogoti aku, menghancurkan aku? Ketika kita bersahabat, ketika kita ada di dalam relasi keluarga kita, ketika kita sedang bersama dengan siapapun, kita tentu menginginkan yang namanya mencintai dan dicintai. Ya. Dan cinta seperti apa yang kita munculkan atau tunjukkan atau rasakan di dalam relasi-relasi yang seperti itu? Apakah cinta yang hari ini ketika semuanya nyaman, enak, saya bisa dapat segalanya, baru saya happy, ya, dan saya mencintai dia? Atau satu cinta yang terlepas daripada apa yang diperbuat pada saya, apa yang dilakukan pada saya tetap mengasihi dia. Nah, itu yang kemudian kita perlu sama-sama terus tanyakan. Saya yakinnya di dalam hati kita yang terdalam, kita menginginkan cinta yang permanen itu. Kasih yang permanen, kasih yang betul-betul sejati, true love. Yang tidak bergantung pada perasaan, mood, keinginan saya, ya, atau bagaimana perlakuan orang. Nah, tetapi masalahnya adalah untuk bisa menunjukkan kasih yang sedemikian, kita perlu mengalami kasih itu terlebih dahulu. Kita perlu menikmati kasih itu terlebih dahulu. Hari ini banyak orang ketika dia berelasi dengan teman-temannya, atau mungkin dengan pacarnya atau dengan pasangannya, dia jadi orang yang toksik, posesif, yang menghancurkan. Ketika dia cari tahu, kenapa kamu seperti itu? Aku juga tidak tahu. Aku takut sekali kehilangan. Saya merasa insecure gitu. Itu karena dia tidak pernah mengalami kasih yang sejati. Karena mungkin pernah mengalami dikecewakan, pernah mengalami ditinggalkan, mengalami dilukai. Dan itu tidak kunjung sembuh, sehingga ketika ada relasi apapun, dia akan berusaha grab dengan sekeras mungkin, sekencang mungkin. Karena takut kehilangan, takut mengalami dilukai. Nah, setiap kita yang tidak pernah mengalami kasih yang sejati akan menjadi seseorang yang menunjukkan cinta yang merusak, yang menghancurkan, tidak menolong orang untuk flourishing. Maka untuk itulah kita perlu sekali lagi datang kepada Tuhan, mengalami cinta yang sejati itu, kasih yang sejati yang telah ditunjukkan, yang telah Dia berikan bagi kita dengan cara memberikan Yesus Kristus yang tidak bersalah, tidak berdosa, tapi mati di atas kayu salib. Untuk kemudian agar kita orang-orang berdosa, orang-orang yang sebenarnya jahat, orang-orang yang sebenarnya tidak layak, tetapi boleh kembali kepada Dia. Allah menunjukkan kasih-Nya dan memberikan Yesus Kristus bagi kita semua. Nah, waktu kita mengembrace kasih Allah itu, dihangatkan oleh kasih-Nya yang tidak berubah-berubah. Yang bukan hari ini ada, besok nggak ada. Yang bukan hari ini dikasih, besok tidak dikasih. Tapi yang telah dikasih dan terus-menerus dikasih. Ketika kita mengembrace kasih yang demikian, membiarkan kasih itu mengubahkan kita. Bahwa di situ kita bisa mengasihi sesama kita, orang di sekeliling kita, dengan kasih yang sejati, bukan dengan kasih yang toksik.
Saudaraku, maukah engkau memiliki kasih yang demikian? Jika mau, mari kita datang kepada Yesus Kristus dan minta lagi dan lagi, agar kasih-Nya itu dinyatakan, dibukakan pada kita, dan kita menerimanya, dan membiarkan kasih itu mengubahkan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hidup dalam dunia yang banyak kali bicara tentang cinta, tentang love, tentang kasih. Dan bisa jadi kami juga diracuni dengan konsep, pola pikir dunia mengenai cinta. Kami saat ini berdoa agar kiranya ketika kami belajar firman-Mu, firman-Mu mengubahkan kami. Kami rindu firman-Mu betul-betul membaharui akal budi kami, membaharui hati kami, membaharui praktek kami. Kami berdoa ya Tuhan, untuk firman Tuhan telah kami baca dan renungkan, dengarkan bersama. Kiranya betul-betul berbicara pada setiap kami. Bagi kami ya Tuhan yang selama ini mencari kasih yang sejati, mengejar kasih yang sejati, kami rindu lewat firman-Mu, kasih yang sejati, cinta yang sejati, true love itu dinyatakan bagi kami. Kiranya Kristus yang telah mati bagi kami semua, memberikan hidupnya bagi kami. Sungguh cintanya itu nyata bagi kami, dan kami boleh menerimanya. Kami boleh memeluknya dengan erat. Dan kami rindu cinta yang kami dapatkan daripada Engkau di dalam Yesus Kristus. Kiranya cinta itu mengubahkan kami sedemikian rupa, mentransformasi kami, membaharui kami, dan termasuk membaharui cinta kami. Sehingga kami boleh mengasihi Engkau, mencintai Engkau, dan juga mengasihi sesama kami, sebagaimana yang Engkau mau. Kami berdoa ya Tuhan, baharui terus diri kami, dan terutama cinta kami. Ini doa kami yang kami panjatkan demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus. Amin.